Ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa.
semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa. Kau penebus dosa. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf, di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan.
Di bawah langit cerah malam berbintang, tersirat rona wajahnya begitu agung, sulit dilukis kata. Memancarkan sukacita, sekaligus menyimpan 1000 duka. Seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat, serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendambakan kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap, tetapi segera bersimpuh, bersujud dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tidak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal kumal, seolah berganti gagah megah, seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, juru damai sudah lahir. Sambutlah dan datanglah. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Semoga hidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam salam, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam, datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, dan dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. damai dan sejahtera
bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, gita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia. dan Maria bundanya Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia. di naungan sayapnya Tak memandang dirinya, bahkan mati diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami boleh dipenuhi dengan sukacita untuk menyembah-Mu. Kami boleh bersyukur atas kelahiran Tuhan yang menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan, mendengar sabda-Mu dan merenungkannya, melakukannya dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi terang, memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan yang memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman itu menjadi manusia. Seberapa sering Bapak Ibu Saudara kita mendengar firman, mendengar khotbah, lalu kita membayangkan, aduh firmannya kok ngawang-ngawang ya, khotbahnya kok tidak mendarat ke bumi, sulit dimengerti, menggunakan bahasa-bahasa yang berat, saya tidak memahami. Nah Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah untuk membahasakan sesuatu dan mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Ada beberapa hal yang harus disampaikan, harus diperhatikan ketika kita berkomunikasi dengan seseorang. Yang pertama adalah siapa yang kita sampaikan itu, audiensnya, penerimanya itu siapa. Apakah dia adalah orang-orang yang mengerti kata-kata yang sukar, yang sulit, yang tidak dapat dimengerti, yang tinggi, ataukah orang yang sederhana, yang kosakatanya tidak terlalu banyak, terbatas. Lalu kemudian yang kedua adalah siapakah sang penyampai pesan itu sendiri. Harus memahami bagaimana dirinya, bagaimana mengolah tata bahasanya. Ya. Lalu yang ketiga adalah isi dari pesan itu sendiri. Kontennya, apa yang mau disampaikan itu mengerti, gitu ya Bapak Ibu ya. Konsepnya, apa isi dari pesan itu sendiri. Supaya apa? 3 hal ini menjadi penting supaya sang pengirim pesan bisa menyampaikan isi pesan itu dengan baik kepada penerima dan sesuai dengan kebutuhan dari sang penerima itu. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya bicara soal khotbah, tetapi ketika Allah mau menyampaikan sesuatu kepada manusia, harus melihat apa yang dibutuhkan oleh manusia itu. Dalam konteks kita adalah penyelamatan, keselamatan. Keselamatan bukan hanya bicara soal orang berdosa kemudian diampuni, selamat, bukan. Tetapi bagaimana si pendosa ini, orang yang berdosa ini kemudian mengalami perubahan dalam hidupnya, bergerak maju dari hidupnya, bukan lagi berada di dalam kungkungan yang sama, karena kalau ada di tempat yang sama terus, berarti setelah diampuni nanti dia jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, begitu seterusnya menjadi sebuah pola hidup yang akan malah menyusahkan di dalam kehidupan orang ini. Tetapi keselamatan itu bicara soal perubahan Bapak Ibu, tidak lagi ada di dalam posisi yang sama. Nah, bagaimana caranya menuntun manusia? Bagaimana caranya memberitahu manusia yang penuh dengan keterbatasan ini supaya hidupnya berubah? Agar mereka tidak hanya diampuni saja lalu berhenti sampai di situ, tetapi juga mengalami perubahan di dalam kehidupan itu sendiri. Nah, Allah yang luar biasa, yang melampaui kita dan pikiran Allah, hati Allah jauh melebihi apa yang kita bisa bayangkan, memberikan dirinya sendiri, ya,
memberikan anaknya yang tunggal untuk lahir, hidup menjadi manusia yang bisa disentuh, bisa diajak ngobrol, bisa hidup bersama dengan para murid, bisa marah, bisa menangis, bisa memiliki belas kasihan, ya seperti manusia biasa. Allah yang luar biasa ini memberikan anaknya untuk menjadi seorang manusia. Karya penyelamatan itu sendiri menjadi manusia, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita mudah, supaya kita mengerti, memahami. Oh, rupanya bisa seorang manusia itu merangkul mereka yang buta, mereka yang sakit kusta, mereka yang disisihkan, mereka yang tertindas, mereka yang miskin, bahkan pelacur sekalipun. Oh, rupanya bisa manusia itu berdoa sambil menangis di hadapan Tuhan. Rupanya bisa manusia itu marah ketika ada ketidakadilan yang terjadi. Rupanya bisa manusia itu seperti ini dan seperti itu, melakukan kehendak Allah tanpa kehilangan kemanusiaannya. Kalau kita membayangkan Allah, Bapak Ibu, Allah yang tinggi, ngawang-ngawang ya di atas sana. Mungkin kita membayangkan Allah yang keras, yang bengis, yang kasar, yang kalau kita salah akan langsung dihukum. Namun Allah yang kita percaya, memahami bahwa manusia tidak dapat belajar dari penghukuman-penghukuman itu. Manusia bisa diajar, dididik dengan memberikan contoh real, nyata. Sebagaimana anak-anak kecil, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibunya suka berantem, maka anak-anak itu akan belajar untuk bagaimana berantem dengan orang lain. Ketika ia melihat orang tuanya, melihat kakek neneknya, melihat saudara-saudaranya, ia akan meniru dari itu. Seperti anak kecil ini, begitu juga manusia membutuhkan teladan, membutuhkan sosok yang bisa dipanut, diikuti, diteladani. Dan inilah mengapa Yesus lahir, mengapa firman itu menjadi manusia. Ayat yang ke-12 menjadi jelas bagi kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anak-anak Allah berarti mereka yang mengikuti kehendak Allah, mereka yang meneladani Allah itu sendiri, mereka yang mengerti bagaimana caranya menjalani kehidupan untuk bisa meneladani Sang Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sehari adalah kehidupan yang diajak untuk bisa meneladani Sang Allah itu sendiri. Kehidupan di mana Allah yang kita percaya adalah Allah yang memberikan dirinya untuk menjadi manusia sama seperti kita, mengalami kehidupan yang sama seperti kita, mengalami penderitaan bahkan kematian sama seperti kita, bahkan lebih dari yang kita pernah rasakan. Nah, Bapak Ibu, kini di hari Natal yang penuh dengan sukacita ini, dan kita menghayati bahwa Tuhan Yesus itu lahir sebagai seorang manusia, maka mari kita melihat diri kita bukan lagi, saya hanya manusia biasa, saya hanyalah seorang manusia yang penuh dengan dosa, yang tidak bisa melakukan ini dan itu. Salah, Bapak Ibu. Justru kemanusiaan kita menunjukkan bahwa kita diberi teladan yang hidup di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kemanusiaan kita menunjukkan bahwa kita mampu untuk hidup meneladan Tuhan yang marah terhadap ketidakadilan. Ingat ketika Tuhan Yesus marah di bait suci. Yang sedih bahkan sampai menangis ketika melihat sahabatnya Lazarus mati. Yang terenyuh ketika melihat orang sakit, ketika melihat orang yang tertindas. Itulah Bapak Ibu di mana kita harus meletakkan kemanusiaan kita pada proporsi yang tepat. Bahwa kita tidak kehilangan kemanusiaan kita, namun kita tetap melihat bahwa Yesus yang lahir telah menjadi teladan yang hidup bagi setiap kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara,
Ketika sebelum khotbah ini kita melihat berbagai aksi sosial yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Mari kita lihat itu bukanlah sebagai sebuah bantuan. Oh, ini ada bantuan dari seseorang A untuk seseorang yang B, berarti yang A lebih daripada yang B, bukan. Ini adalah sebuah sumbangan, sehingga posisi kita bukan lagi setara, tetapi yang menyumbang lebih tinggi daripada yang disumbang. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi aksi sosial ini mau menunjukkan bela rasa kita, empati kita, kerinduan kita untuk bisa setara bersama dengan orang lain, kerinduan kita untuk melihat mereka yang kita kasihi ada di dalam kesusahan, kerinduan kita untuk melihat bagaimana kita bisa membantu dengan sekuat tenaga kita. Mari Bapak Ibu Saudara, firman hari ini mau mengajak kita untuk menjadi manusia seutuhnya yang diperkenan Allah. Manusia seutuhnya di hadapan Allah yang dikatakan oleh Sang Bapa sebagai ciptaan yang amat baik. Manusia seutuhnya di hadapan Allah seperti Tuhan Yesus Kristus yang hidup, lahir, mati sebagai manusia. Demikian pun kita. Mari kita tidak meninggalkan kemanusiaan kita. Mari kita menggunakan emosi kita dengan baik, menggunakan empati kita dengan baik, sehingga banyak orang yang tertolong, yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan penuh sukacita kita berbagi dengan mereka. Tuhan memberkati. Biarlah sukacita Natal tahun ini bisa membawa kita ke dalam kedamaian yang sejati bersama dengan Allah. Amin. Saka ngendi dununge katentreman, saka ngendi dununge keselamatan, saka ngendi dununge kakuatan, saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. saka ngendi dununge katentreman, Saka ngendi dununge keselamatan, saka ngendi dununge kakuatan, saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. aduh senenge, Aduh enake, nderek Gusti Yesus, nderek Gusti Yesus selawas-lawase. Aduh senenge, aduh enake, nderek Gusti Yesus, nderek Gusti Yesus selawas-lawase. Saka ngendi dununge katentreman, saka ngendi dununge keselamatan,
saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Saka ngendi dununge katentreman, Saka ngendi dununge keselamatan, saka ngendi dununge kekuatan, saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. aduh senenge, Aduh enake, nderek Gusti Yesus, nderek Gusti Yesus lawas-lawase. Aduh senenge, aduh enake, nderek Gusti Yesus, nderek Gusti Yesus lawas-lawase. Nderek Gusti Yesus, nderek Gusti Yesus lawas-lawase. siarkan di gunung, di bukit dan di mana jauh. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kang kepala, menjaga doanya, terpancar dari langit Para Majus mencari sang raja yang telah lahir itu. Mereka mengikut bintang terang yang menunjukkan jalan pada sebuah rumah di kota Bethlehem. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Seperti para Majus, mari kita mempersembahkan yang terbaik baginya. Mari kita naikkan dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas segala anugerah-Mu, atas pelimpahan berkat-Mu kepada kami semua, sehingga pada saat ini kami boleh memberikan persembahan.
Kiranya Engkau akan selalu menyucikan, sehingga persembahan ini layak untuk dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu, kebesaran pelayanan-Mu di Gereja GKI Wuleri Plelen. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengerahkan hati kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia, Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Natal untuk kita semua yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Yang kami hormati, Forkopincam Wuleri, Majelis Jemaat GKI Wuleri Plelen, seluruh anggota jemaat, serta simpatisan GKI Wuleri Plelen. Pertama-tama, izinkan kami melaporkan kegiatan tim kerja Natal 2020 GKI Wuleri Plelen yang agak berbeda dengan kegiatan Natal tahun-tahun yang lalu. Untuk tahun ini, GKI Wuleri Plelen tetap menjalankan kegiatan Natal untuk mengenang sekaligus merayakan akan kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Walaupun dengan cara online, sekaligus mengikuti arahan dari pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan tidak ada perayaan-perayaan, namun tidak mengurangi akan makna Natal itu sendiri. Bahkan yang menarik menurut kami malah lebih indah dan semarak, bahwa yang biasanya kita bersorak-sorai merayakannya hanya dari satu tempat saja, sekarang dari setiap rumah-rumah anggota jemaat bergaung memuji dan memuliakan nama Yesus Kristus yang lahir itu. Dan seluruh anggota jemaat mendapat hadiah yang sangat istimewa, yaitu sebuah masker dan hand sanitizer. Yang ketiga,
Yang kedua, dari anggaran tim kerja Natal yang ada, lebih kurang 17 juta, hampir seluruhnya diperuntukkan untuk aksi sosial. Yang pertama, Christmas Carol. Kedua, aksi Natal dan aksi nyata. Dan yang ketiga, harapan dan doa kita semua, kiranya dengan Natal 2020 ini, virus COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi ini. Dan akhirnya kami dari tim kerja Natal 2020 GKI Wuleri Plelen mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi bagi seluruh jemaat GKI Wuleri Plelen yang telah mengikuti ibadah Natal melalui virtual di tengah-tengah pandemi COVID yang menimpa bangsa kita, bahkan seluruh dunia juga mengalami. Patut bersyukur kita pada pagi hari ini kita tetap bisa mengadakan ibadah Natal secara bersama-sama, secara serentak bagi jemaat GKI Wuleri Plelen, walaupun tidak secara onsite atau bertatap muka, tetapi sungguh besar kasih Tuhan sehingga walaupun secara virtual kita masih bisa merayakan ibadah Natal. Kiranya makna Natal pada tahun 2020 ini akan sungguh-sungguh benar berarti bagi kita, sehingga kita nantinya akan tetap dapat melayani Tuhan di tahun 2021. Selamat Hari Natal untuk jemaat GKI Wuleri Plelen. Terima kasih. Kami segenap majelis jemaat GKI Wuleri Plelen mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya AKP Miardi, Kapolsek Wuleri beserta seluruh staf jajaran mengucapkan selamat Natal tahun 2020 serta selamat tahun baru tahun 2021. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan kita sekalian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan rahmat, hidayah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan bala. Dan di masa pandemi ini tentunya kami berpesan kepada seluruh masyarakat, mari kita senantiasa menjalankan protokol kesehatan di setiap kegiatan kita. Semoga dengan kita menjalankan protokol kesehatan, kita senantiasa dijauhkan dari segala bahaya kesehatan akibat COVID-19. Demikian yang dapat kami sampaikan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun yang akan datang Corona bisa menghilang dan kita bisa ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga sebentar lagi kita bisa kebaktian bersama lagi. Sudah kangen, sudah rindu sama jemaat. Tuhan memberkati. Halo, selamat Hari Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Dan Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Amin. Selamat Hari Natal.